Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbil alamin. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu Melawati, your counseling teacher, bimbingan konseling sahabat siswa. Nah, pada video kali ini Ibu akan memberikan informasi mengenai tipe-tipe gaya belajar siswa. Nah, silahkan disimak penjelasan Ibu di video ini sampai tuntas supaya Ananda bisa memahami nantinya tipe-tipe gaya belajar yang Ananda miliki selama ini. Nah, ada 3 tipe gaya belajar siswa yang akan Ibu jelaskan. Nah, apakah tipe gaya belajarmu selama ini? Oke, yuk simak penjelasannya. Oke, yang pertama, gaya belajar auditori atau audio yang berpusat pada pendengaran. Nah, berkaitan dengan proses belajar menghafal matematika dalam hal mengerjakan soal-soal cerita, membaca, dan mengerti isi bacaan. Nah, itulah maksud dari gaya belajar audio ini, yaitu berkaitan dengan proses menghafal matematika dalam hal mengerjakan soal-soal cerita, membaca, dan mengerti isi bacaan. Ciri-ciri siswa dengan tipe gaya belajar auditori. Oke, apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh siswa yang mempunyai tipe gaya belajar seperti ini? Yang pertama, mudah ingat dari apa yang didengarnya dan didiskusikannya. Oke. Maksudnya di sini yaitu adalah siswa yang memiliki ciri-ciri gaya belajar audio ketika berdiskusi, ketika mendengarkan sesuatu yang dijelaskan oleh guru. Nah, maka dia lebih mudah daya serapnya untuk mengingat hal tersebut. Yang kedua, tidak bisa belajar dalam suasana berisik atau ribut. Nah, maksudnya di sini walaupun siswa mempunyai gaya belajar audio yang terpusat pada pendengaran, tapi ketika ada suasana bising di luar kelas, dia akan merasa terganggu ketika mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, dia tidak bisa belajar dalam suasana yang berisik. Jadi nanti pendengarannya tidak konsentrasinya tidak terfokus ketika mendengarkan penjelasan dari guru. Itu kelemahan orang yang mempunyai gaya belajar audio. Ketiga, yaitu senang dibacakan atau mendengarkan. Nah, maksudnya di sini siswa yang memiliki gaya belajar audio ini, dia akan lebih senang dibacakan, diceritakan, dan dia hanya tinggal mendengarkan saja. Nah, nanti ketika guru menyuruh dia untuk mengulangi, kemungkinan akan lebih cepat dia menanggapinya, cepat ingatnya. Keempat, lebih suka menuliskan kembali sesuatu, senang membaca dengan suara keras dan pandai bercerita. Nah, maksudnya di sini itu adalah ketika dia ada mendengarkan penjelasan dari guru, dia suka menuliskan kembali apa yang didengarkannya tersebut. Nah, senang membaca dengan suara keras ini maksudnya ketika membaca sesuatu atau membaca buku di dalam kelas ataupun di rumah, dia tidak bisa membaca hanya dalam hati doang atau dengan gerakan bibir saja, tapi dia harus sedikit bersuara keras dengan lantang membaca supaya apa yang diucapkannya bisa didengar oleh telinganya. Nah, itulah ciri-ciri orang yang mempunyai tipe gaya belajar auditori. Selanjutnya, bisa mengulangi apa yang didengarnya, baik nada, irama, dan lainnya. Nah,
Contohnya ini maksudnya seperti Ananda mendengarkan musik, mendengarkan lagu. Nah, ketika Ananda senang dengan lagu itu, nah, kalau Ananda mempunyai tipe gaya belajar audio, nah, maka lagu itu akan cepat ingatnya. Sekali putar, nah, langsung dah hafal nadanya, iramanya, bahkan lagunya itu sendiri. Next, lebih suka humor lisan daripada baca buku. Nah, maksudnya di sini itu Ananda lebih suka bercanda atau bersedih gurau secara lisan sesama teman daripada membaca buku sendirian. Walaupun buku itu ceritanya humor, mengasihkan, nah, tapi Ananda lebih tertarik untuk membaca, suka humor lisan dengan teman-teman. 7. Senang diskusi, bicara atau menjelaskan panjang lebar. Nah, siswa-siswa yang suka berdiskusi dengan teman, belajar kelompok, mencari jalan keluar secara bersama-sama, dan menjelaskan kepada teman-temannya. Nah, itu siswa-siswa yang mempunyai tipe gaya belajar audio ya. Selanjutnya, menyenangi dunia musik. Menyenangi seni musik maksudnya. Nah, tentu orang-orang yang terpusat pada pendengaran ini pasti dia menyenangi seni musik. Dia suka mendengarkan. Karena sesuatu yang cepat dia nangkap, ingat itu dengan modal pendengaran. Oke. Selanjutnya, ada kendala atau kelemahannya pada siswa auditori. Nah, apa saja kendala dan kelemahan yang dimiliki oleh siswa yang memiliki gaya belajar auditori? Nah, kita lihat. Yang pertama, sering lupa apa yang dijelaskan guru. Nah, mungkin ini maksudnya guru, kalau gurunya menjelaskan kurang lantang, kurang keras, lebih banyak menulis daripada menjelaskan. Nah, berkemungkinan sering lupa. Ya. Karena tipe gaya belajarnya audio, dia lebih banyak terfokus pada pendengaran. Kedua, sering lupa membuat tugas yang diinstruksikan guru secara lisan. Nah, dia sering lupa membuat tugas. Maksudnya di sini, ketika guru menginstruksikan tugas dengan suara yang pelan atau dengan ucapan sekali atau hanya 2 kali tanpa ada penjelasan panjang lebar dari tugas yang diinstruksikan itu, nah, kemungkinan siswa yang tipe gaya belajar seperti ini akan sering lupa. Ketiga, sering keliru atau salah mengerjakan seperti yang diperintahkan guru. Nah, contohnya ini maksudnya di sini ketika guru memerintahkan untuk membuat tugas halaman sekian sampai sekian, nah, dia akan sering lupa untuk mengerjakan yang diperintahkan, sering keliru, yang disuruh A maka dikerjakannya pada poin B. Yang keempat, dan kesulitan mengekspresikan apa yang dipikirkan. Nah, dia kesulitan dalam mengekspresikannya. Maksudnya di sini dia tahu apa yang dipikirkannya itu, tapi tidak bisa mengekspresikannya bagaimana. Ya, dia paham betul apa yang dipikirkannya, apa yang dia maksud, tapi dia kesulitan untuk memperagakan atau mengekspresikannya. Nah, ini kendala atau kelemahan yang dimiliki oleh siswa yang memiliki tipe gaya belajar auditori ya. Oke, nah kira-kira apakah Ananda termasuk tipe gaya belajar seperti ini? Oke, hanya Ananda yang tahu, silahkan ditebak.
Jika Ananda mengalami kendala-kendala yang 4 ini dalam belajar, mungkin tipe gaya belajar yang Ananda miliki adalah tipe gaya belajar audio. Oke. Tapi belum tentu juga. Kita akan lakukan nanti itu yang namanya tes gaya belajar terlebih dahulu untuk lebih mengetahui tipe gaya belajar Ananda yang sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Tipe gaya belajar yang kedua. Nah, poin 2, gaya belajar visual. Oke, gaya belajar visual dalam kurung penglihatan, berarti dia terpusat pada penglihatan. Oke. Kalau guru seperti ibu seperti ini ya, mungkin kalau ibu kasih suara saja, mungkin ada yang tipe gaya visual tidak paham. Nah, tapi kalau Ananda bisa melihat ibu seperti ini, ada videonya, dan ada wajah ibu walaupun pakai masker, nah, akan lebih membantu Ananda yang memiliki tipe gaya belajar visual. Apa maksudnya tipe gaya belajar visual ini? Nah, tipe gaya belajar visual ini sangat berkaitan dengan penggunaan simbol, seperti simbol matematika, geometri, simbol bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan juga berkaitan erat dengan letak-letak simbol. Perbedaan letak simbol bisa berpengaruh karena terjadi perbedaan bunyi. Nah, itulah maksud dari gaya belajar visual ya. Dia berkaitan erat dengan letak-letak simbol. Maksudnya di sini kalau simbol itu saja bergeser letaknya, posisinya akan sangat menyulitkan siswa untuk mengingat. Nah, karena yang dilihatnya itulah yang akan menjadi pusat perhatiannya, yang akan selalu diingatnya adalah penglihatan yang pertama. Apa yang dilihatnya yang pertama terlebih dahulu, objek apa gitu. Oke, ada ciri-ciri siswa dengan tipe gaya belajar visual ya. Yuk langsung saja kita simak ciri-cirinya. Yang pertama, lebih mudah ingat dengan cara melihat. Oke, pasti ya. Contohnya seperti ini, Ananda bisa melihat ibu ketika menjelaskan. Mudah-mudahan yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah ingat dengan cara melihat video ini. Yang kedua, tidak terganggu oleh suara ribut saat belajar. Nah, gaya belajar visual ini, siswa yang memiliki gaya belajar seperti ini, maksudnya walaupun orang berisik di luar kelas atau bagaimanapun bisingnya, dia tidak akan terganggu dengan suasana seperti itu, karena dia lebih fokus pada penglihatannya, bukan pendengaran dari penjelasan guru. Dia hanya melihat guru saja. Ketika menulis di depan, dia akan lebih mudah, akan lebih cepat maksud ibu untuk menangkapnya daripada mendengarkan. Yang ketiga, lebih suka membaca. Nah, pasti ya, orang-orang yang tipe gaya visual ini lebih suka membaca, seperti orang-orang yang hobi membaca, dia lebih banyak diam, dia memahami gitu. Dia tidak terlalu banyak bicara. Yang keempat, lebih suka mendemonstrasikan sesuatu daripada menjelaskan. Nah, maksudnya di sini mendemonstrasikan itu memperagakan, memperlihatkan, menunjukkan sesuatu itu daripada menjelaskannya. Oke. Dia tidak dia tidak suka banyak bicara, dia hanya mendemonstrasikan saja, memperlihatkan, memperagakan sesuatu yang akan dia jelaskan tanpa banyak penjelasan. Oke. Paham ya maksud ibu? Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya. Yang kelima, nah, tahu apa yang harus dikatakan tapi tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Nah,
siswa ini dia tahu apa yang harus dia katakannya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Nah, maksudnya itu bagaimana? Dia tahu loh yang apa dia pikirkan, tapi tidak bisa menjelaskan. Dia tergambarkan loh dalam pikirnya, oh ini loh isinya, ini loh jawabannya, tapi tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, seperti orang bisu ya. Oke. Itulah salah satu ciri-cirinya. 6. Tertarik pada seni musik, maksud ibu tertarik pada seni seperti seni lukis, pahat, gambar, daripada seni musik. Nah, pasti ya, orang yang gaya belajar audio tadi tertarik pada seni musik. Kalau ini yang visual, yang terfokus pada penglihatan, tertarik pada seni lukis, pahat, daripada seni musik. Nah, dia lebih senang melihat seperti lukisan, gambar. Nah, dia lebih senang seperti itu daripada mendengarkan musik yang berbau-bau bising atau berisik. Ke-7, sering lupa jika harus menyampaikan pesan secara verbal kepada orang lain. Nah, sering lupa ini ciri-cirinya. Maksudnya di sini ketika menyampaikan pesan secara verbal, kendalanya dia juga ada masalah dengan lupa. Kepada orang lain menyampaikan pesan secara verbal itu mungkin dia tidak terlalu ingat, karena pesan itu kan berupa berupa pendengaran. Coba pesannya berupa kertas ya, nih dicatatkan, tolong sampaikan ini. Nah, mungkin dia akan lebih ingat. Tapi kalau pesannya berupa verbal saja, berupa instruksi atau perintah, nah di sini kelemahannya dia sering lupa untuk menyampaikannya. Oke, selanjutnya. Kendala dan kelemahannya pada siswa tipe gaya belajar visual. Nah, tadi kita sudah dengar kendala dari tipe audio, sekarang yang kelemahan dari visual apa? Pertama, sering terlambat menyalin atau mencatat pelajaran di papan tulis. Apakah Ananda pernah mengalami hal seperti ini? Ketika mencatat selalu pulang terlambat dan tinggal di kelas sendirian, atau beberapa teman lain masih mencatat catatan di papan tulis yang disalinkan guru di papan tulis. Nah, kalau Ananda mengalami hal seperti ini, berarti bisa dikategorikan masuk tipe gaya belajar visual. Yang kedua, tulisan tangan berantakan sehingga tidak terbaca. Nah, ini salah satu kelemahannya ya. Kalau Ananda memiliki tulisan tangan yang berantakan, tulisan tangannya acak-acakan, nah mungkin ya Ananda memiliki gaya belajar visual. Untuk lebih pastinya nanti kita akan lakukan tes gaya belajar. Jadi apakah ini termasuk tipe gaya belajar yang Ananda miliki saat ini? Hanya Ananda yang tahu. Nah, untuk lebih pastinya kita lihat lagi ya tipe gaya belajar yang ketiga itu apa, supaya Ananda bisa membandingkan dan memahami, oh ini loh perbedaan ketiga tipe gaya belajar ini. Berarti saya termasuk tipe gaya belajar seperti ini ya selama ini. Nah, kita simak ya penjelasan berikutnya. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, kurung gerak. Nah, apa ya maksudnya gaya belajar kinestetik? Berarti orang yang suka bergerak ya. Maksudnya lebih banyak pergerakannya daripada mendengarkan atau melihat. Dia lebih suka action atau tindakan secara langsung ya.
Nah, maksudnya di sini adalah pada tipe gaya belajar terakhir ini yaitu berkaitan di mana kita membutuhkan banyak gerak. Contohnya adalah berkaitan dengan pelajaran olahraga dan percobaan-percobaan sains. Nah, ketika belajar olahraga kita butuh banyak pergerakan, lari dan segala macamnya daripada mendengarkan atau melihat. Oke. Di sini ada ciri-ciri siswa yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik. Oke, apa ciri yang pertama? Pertama, lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Oke. Seperti orang bisu ya. Lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Yang kedua, menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan secara fisik. Nah, kalau Ananda sering bongkar pasang mainan, setelah dibongkar dan dipasang lagi, dilihat lagi, dibongkar semuanya, padahal tidak ada mainan tersebut yang rusak, tapi lebih suka menyibukkan diri bongkar pasang secara supaya aktif dan bergerak. Nah, berarti Ananda termasuk tipe gaya belajar kinestetik ya. 3. Ketika membaca, siswa menunjuk kata-katanya dengan jari. Nah, ada tuh. Maksudnya di sini, siswa ketika membaca itu lebih suka mendetail. Ketika membaca itu dia tunjuk dengan jarinya atau pakai lidi. Dia lebih suka ada pergerakan sesuatu yang bergerak gitu, supaya membuat dia konsentrasi. Keempat, kalau menghafal sesuatu dengan cara berjalan atau melihat langsung. Nah, apakah Ananda pernah mengalami hal seperti ini ketika menghafal itu mondar-mandir dalam kelas, jalan kiri kanan, depan belakang, sambil lihat-lihat sana sini? Kalau tidak seperti itu, pelajaran yang dihafal tidak akan masuk ke otak. Nah, apakah ada seperti itu? Ada. Itulah tipe gaya belajar orang yang kinestetik. Dia harus seperti itu supaya yang dibacanya, yang dihafalkannya itu mudah dapatnya. Kalau tidak ada pergerakan seperti itu, dia nggak akan bisa, karena memang tipe gaya belajarnya seperti itu. Nah, jadi harus ada pergerakannya. 5. Belajar melalui praktik langsung atau dengan manipulasi. Kurung trik pergerakan. Nah, seperti yang Bu bilang tadi, ada sesuatu hal dikerjakan praktek langsung, seperti anak SMK itu ya, anak SMK teknik mesin, teknik otomotif dan segala macamnya, teknik yang membutuhkan gerakan langsung, lebih banyak praktik daripada teori. Teorinya sedikit dan praktiknya banyak. Oke, 5. Banyak gerak fisik dan punya perkembangan otot yang baik. Oke, tentu seperti guru olahraga ya. Guru olahraga itu kebanyakan dia menggunakan gerak fisik. Dan lihat saja orang-orang yang olahragawan, orang-orang yang suka olahraga itu, oke, dia mempunyai otot yang baik. 7. Menanggapi perhatian fisik. Oke, menanggapi perhatian fisik ya. Oke, contohnya menanggapi perhatian fisik ini maksudnya di sini ketika dia merespon seseorang itu, dia tidak bisa hanya sekedar mengangguk saja. Nah, dia harus mungkin kalau mengucapkan selamat, tidak bisa dengan teriakan saja, mungkin dengan tepuk tangan. Dia berikan selamat dengan tepuk tangan. Tidak bisa mengucapkan selamatnya, itu saja dia tidak bisa. Dia harus menanggapinya dengan perhatian fisik, di tepuk tangan atau pangkuan untuk mengucapkan selamat pada seseorang. Contohnya, salah satu contohnya ya.
Oke. Lanjut ya. Kendala atau kelemahannya pada siswa tipe gaya belajar kinestetik. Nah, apa saja kendala dan kelemahannya? Lihat, anak atau siswa cenderung tidak bisa diam. Udah pasti. Orang-orang tipe gaya belajar kinestetik ini dia cenderung bergerak dan siswa seperti ini tidak bisa diam. Nah, jadi Ananda yang mengalami hal seperti ini tidak bisa diam duduk di kelas, lebih banyak mengganggu teman atau ribut, lihat kiri kanan dan bicara sana sini. Nah, mungkin bisa jadi Ananda termasuk tipe gaya belajar kinestetik. Yang kedua, umumnya siswa dengan gaya belajar kinestetik tidak bisa belajar di sekolah yang bergaya konvensional di mana guru menjelaskan dan anak duduk diam. Nah, maksudnya di situ maksudnya itu adalah ketika ada siswa yang memiliki tipe belajar kinestetik, dia tidak bisa hanya duduk diam seperti ini di kelas dan perhatikan guru di depan dan tidak banyak pergerakan. Nah, dia tidak bisa seperti itu ya, seperti sekolah-sekolah konvensional. Oke. Ketiga, anak atau siswa lebih cocok di sekolah active learning. Nah, di mana anak terlibat banyak dalam proses belajar. Sekolah active learning ini maksudnya itu adalah sekolah yang lebih banyak prakteknya, yang aktif gitu. Yang teorinya sedikit tapi prakteknya banyak. Nah, inilah yang cocok bagi siswa yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik. Apakah Ananda memiliki tipe gaya belajar audio yang terpusat pada pendengaran, visual yang terpusat pada penglihatan, atau kinestetik yang terpusat pada pergerakan? Gaya belajar auditori, gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik. Apakah cocok atau sesuai rasanya dengan tes tipe gaya belajar yang Ananda lakukan sebelumnya? Bagi yang belum melakukan tes gaya belajar, nanti bisa dilakukan tes gaya belajar untuk mengetahui tipe gaya belajar yang Ananda miliki, supaya Ananda mudah memahami tentang gaya belajar yang Ananda miliki selama ini, memahami tentang kesulitan-kesulitan yang Ananda hadapi saat belajar. Oke. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada video kali ini. Terima kasih telah menyimak dan mengikuti penjelasan yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.